Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Diana Diarsana dan bersama teman saya, Muhammad Ridwan Ardiansyah. oke, dari program studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, podcast ini itu merupakan bagian dari tugas proyek UAS mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 yang diampu oleh Ibu Yuwan Aulia Rahma Eskom M.Kom. Nah, di podcast ini kami bakalan membahas hasil dari proyek yang berjudul Mapping K3 Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang Kampus 3. Apa itu mapping K3? Oke, sebelum masuk ke hasil proyek, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apa sih itu mapping K3? Nah, kami akan jelaskan di sini. Jadi, mapping K3 itu merupakan sebuah proses yang mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard pada suatu lingkungan kerja. Nah, tujuannya adalah mengetahui risiko yang mungkin terjadi, menentukan tingkat bahayanya, kemudian memberikan solusi agar kecelakaan kerja dapat dicegah sejak awal. Nah, jadi walaupun perpustakaan ini bukan lingkungan industri, penerapan K3-nya tetap sangat penting karena di dalamnya tuh terdapat banyak aktivitas pekerjaan, fasilitas umum, dan banyak pengguna yang setiap harinya bakal ada terus. Gitu. Nah, mengapa sih memilih perpustakaan untuk mappingan ini? Nah, di sini kami milih perpustakaan UMM karena perpustakaan itu kan merupakan salah satu fasilitas yang setiap harinya itu digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Nah, banyak orang yang beranggapan kalau perpustakaan itu adalah tempat yang paling aman dan hampir nggak ada risiko untuk kecelakaan. Tapi setelah kami melakukan observasi, membuat denah bangunan, terus melakukan identifikasi hazard, serta mewawancarai petugas dan pengunjung, ternyata masih terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, ada pun tahapan proyek ya yang kita lakukan nih. Jadi, dalam proyek ini kan kami melakukan sebuah pekerjaan dan melalui beberapa tahapan. Kami melalui tahap pertama yaitu melakukan pengamatan terhadap bangunan perpustakaan. Kami kemudian membuat denah dari setiap lantai perpustakaan, mulai dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian kami mengidentifikasi stakeholder yang berada di lingkungan perpustakaan tersebut. Nah, stakeholder ini meliputi petugas perpustakaan, pengunjung itu sendiri, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pustakawan lainnya. Karena masing-masing memiliki aktivitas dan risiko yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ayo kita masuk ke identifikasi hazard yang ada di perpustakaan ini. Nah, oke. Dari mapping itu ada 4 hazard pertama. Yang pertama adalah tangga. Nah, Oke. tangga itu punya potensi untuk menyebabkan terpleset kalau licin, terus kesandung karena terlalu terburu-buru atau bahkan jatuh, gitu kan. Hmm, Kalau sudah tersandung pasti jatuh kan. Nah, ya. apabila digunakan secara gak hati-hati, terutama saat kondisi ramai. Nah, hazard yang kedua yaitu rak buku yang tinggi. Rak buku yang terlalu tinggi itu berpotensi untuk menyebabkan bukunya jatuh ataupun menyulitkan pengunjung ketika mengambil koleksi buku. Lalu hazard yang ketiga adalah instalasi listrik. Nah, ini merupakan hazard dengan risiko yang paling tinggi karena dapat menyebabkan korsleting, sengatan listrik, bahkan kebakaran apabila tuh instalasinya nggak dirawat dengan baik atau instalasinya tuh salah gitu. Nah, sedangkan hazard yang terakhir adalah jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi ini itu nggak jelas atau terhalang dapat memperlambat proses penyelamatan apabila tuh terjadi keadaan darurat. Oke. Nah, sekarang masuk ke pengelompokan hazard ya. Jadi setelah hazard ini kan ditemukan nih. Jadi selanjutnya kami mengelompokkan berdasarkan jenis dan tingkat risikonya. Dari mulai tangga dan rak buku itu termasuk hazard fisik yang risikonya tuh masuk ke sedang gitu. Nah, kemudian jalur evakuasi itu termasuk yang safety hazard. Nah, sedangkan instalasi listrik ini termasuk yang electrical hazard dengan tingkat risiko tinggi sehingga menjadi prioritas utama dalam pengendalian risiko. Nah, kami juga memberikan warna hazard agar lebih mudah dipahami. Contohnya seperti merah untuk menunjukkan risiko yang tinggi, kemudian warna kuning menunjukkan risiko sedang, dan hijau yang masih batas aman. Nah,
Oke, di sini selain kami itu melakukan observasi, ya kan, Ya. kami juga melakukan wawancara kepada petugas perpustakaan dan beberapa pengunjung. Nah, dari hasil wawancara dengan petugas diketahui kalau pada waktu-waktu tertentu kayak menjelang UTS maupun menjelang UAS itu beban kerjanya meningkat karena jumlah pengunjung itu kan bertambah. Nah, jadi petugas juga menyampaikan adanya keluhan ringan seperti pegal pada leher atau punggung akibat aktivitas duduk yang cukup lama di depan komputer. Nah, sementara itu, hasil dari wawancara dengan pengunjung menunjukkan bahwa secara umum perpustakaan itu sudah aman untuk digunakan. Namun, sebagian pengunjung itu mengaku belum mengetahui secara jelas jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Nah, hal ini itu menjadi salah satu masukan bagi pengelola perpustakaan agar informasi keselamatan itu dapat lebih mudah diketahui oleh seluruh pengguna. Nah, kenapa kok kami menggunakan teori domino Heinrich? Nah, dalam proyek ini kami menggunakan dua teori K3, yaitu teori domino Heinrich dan teori iceberg. Tapi secara teori yang paling dominan adalah menggunakan teori domino Heinrich. Kenapa kita pakai teori ini? Karena yang pertama, hazard yang kami temukan itu sebagian besar berasal dari kondisi yang tidak aman atau unsafe. Nah, seperti instalasi listrik, tangga, rak buku, dan jalur evakuasi. Kemudian dari teori ini, kecelakaan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui rangkaian penyebab yang saling berkaitan. Nah, jadi apabila satu penyebab dapat dikendalikan sejak awal, maka kecelakaan dapat dicegah. Oleh karena itu, teori ini sangat sesuai dengan hasil mapping yang kita lakukan. Nah, ini adalah beberapa solusi yang bisa kami berikan. Berdasarkan dari hasil identifikasi hazard, kami bisa memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan instalasi listrik itu secara berkala. Yang kedua, memastikan rak buku selalu dalam kondisi stabil. Yang ketiga, menyediakan tangga kecil khusus untuk mengambil buku di rak yang tinggi. Terus yang keempat itu memasang rambu keselamatan dan jalur evakuasi yang lebih jelas. Lalu yang kelima, melakukan inspeksi fasilitas secara rutin. Lalu yang keenam, itu meningkatkan penerapan ergonomi bagi ergonomi kerja bagi petugas perpustakaan. Nah, jadi kesimpulan dari proyek kami itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang yang ada di kampus 3 itu pada dasarnya sudah menerapkan lingkungan yang cukup aman dan nyaman kan. Nah, tapi masih banyak dan terdapat beberapa hazard yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar tidak berkembang menjadi kecelakaan kerja maupun kecelakaan bagi pengunjung ataupun pustakawan tersebut. Jadi, melalui kegiatan mapping K3 ini, kami belajar bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya penting di lingkungan industri, tapi juga sangat diperlukan di lingkungan pendidikan. Oke. Oke, demikian ya podcast kami mengenai hasil mapping K3 Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga pembahasan ini itu dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pendidikan. Saya Liviana Diaruksana. Dan saya Muhammad Ridwan Ardiansyah. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.